Papa saya pernah terlibat kasus pembunuhan, mama saya dulu mantan pekerja malam, dulu mama saya pengguna narkoba juga. Jadi kalau mama mau pakai narkoba, saya yang pergi beli. Saya yang pergi beli, mama suruh saya pergi beli, saya beli, lalu mama saya ambil sebagiannya, lalu mama saya ngomong, kamu ambil. Waktu itu beli ekstasi. Waktu disuruh mama itu dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD, makanya saya SMP saya sudah pakai narkoba, yang ngajak kakak saya sendiri. Saya dilatar belakangi juga dengan keluarga yang hancur. Papa mama saya pisah, saya di usia 8 bulan. Papa saya menikah lagi, lalu mama saya juga nggak mau kalah. Mereka berlomba, tetapi yang jadi korban itu kami. Saya masih kecil, sudah nakal, SMP saya sudah bacok orang. Broken home, pemakai narkoba dan preman jalanan sejak bocah. Makin dewasa, makin merajalela. Michael dan kawannya kompak jadi pengedar narkoba. Bahkan dunia prostitusi dijajalnya. Michael menjadi agen penyedia penari striptease. Pas kita waktu kenalan, kita pakai sabu bareng sama cewek-cewek, kita pakai sabu sama-sama. Hampir tiap hari, jadi kita kan ada beberapa kawan, banyak kawan, jadi kita ganti-gantian kadang gitu kan. Tetapi si Michael aktif juga, aktif terus. Kalau nggak pakai sabu, kita kadang on bareng gitu dalam diskotik, sama-sama kita menekan ekstasi, gitu. Bukan cuma sabu. Kan apalagi Michael gitu kan, dia sebagai agen striptease juga gitu waktu dia di Bali. Kami itu sempat satu kos bareng-bareng sama-sama, dan pacar kami sama-sama penari dancer. Dan saya tahu bagaimana kehidupannya, jadi kami hanya bersebelahan kamar, dan saya tahu bagaimana hidupnya setiap hari. Jadi dia sambil sering panggil saya on, sering panggil saya minum, saya tahu bagaimana kehidupannya dulu. Dan saya tidak takut dengan apapun, hidup saya mabuk-mabukan, hidup saya pesta pora, hidup saya bebas. Bukan hanya pengguna narkoba saja, tapi saya juga sempat jadi pengedar, mengedarkan di diskotik. Karena di diskotik kita mengatur satu pergerakan dengan tim, ada pengawas, ada yang pegang barang, dan kita bagi uang bersama, kita edarkan. Dan hidup saya jahat betul. Jadi pertama awalnya nikmat, saya ketagihan dengan narkoba. Tetapi kalau bicara overdosis, hampir mati saya berapa kali. Kalau dulu saya paranoid, nggak bisa bicara dengan orang. Saya pernah mengurung diri di kamar selama 3 bulan. Saya tidak berani keluar. Kita sering dicari orang untuk mau dibunuh. Kita juga sempat melakukan di dalam perkelahian dan menyebabkan kematian orang lain. Saya dulu pernah sempat mikir kalau saya bebas saya akan bunuh dia. Saya bertiga teman saya punya pemikiran yang sama, bahwa kita kalau bebas akan mencari dia, akan menghabisi nyawa dia, tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Kalau boleh saya sebut, dia adalah seorang yang tidak memiliki masa depan. Pergaulannya hancur, keluarganya hancur, masa depannya hancur. Dan dia menemukan surganya sendiri waktu itu karena tidak ada figur orang tua yang baik. Namun Michael masih memiliki bapa yang baik yang selalu mengasihi anaknya tanpa batas. Kasih dari surga, kasih Tuhan menjamah seorang Michael Ponelo dengan cara yang tidak terduga. Satu hal yang saya bertobat itu dari dalam diskotik ya. Saya buka room di salah satu diskotik, saya pakai narkoba. Saya dengar satu lagunya band Ungu yang judulnya Andai Ku Tahu, pada waktu itu tahun 2006. Liriknya, jadi di karaoke saya nyanyi, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Jadi saya nyanyi lagu itu menceritakan bahwa takut berjumpa dengan Tuhan karena hidup ini berdosa. Dan semua yang saya lakukan saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya takut. Satu waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya mau ngomong apa dengan Tuhan? Orang yang berdosa pasti akan dihukum, akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya bercoba berulang-ulang kali untuk mau berhenti. Dan saya tidak bisa.
Sehingga satu waktu saya datang kepada Tuhan. Saya menyerah kepada Tuhan. Saya memanggil nama Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau hidup berkenan di mata-Mu, tapi saya nggak bisa. Dan ketika saya berdoa, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengubahkan hidup saya dengan satu prosesnya. Proses Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya bisa terlepas dari narkoba. Orang yang pakai narkoba, kalau menurut medis, itu 5 tahun ke atas otaknya rusak permanen. Saya pakai 10 tahun lebih. Dan saya mengalami jamahan Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup saya, pikiran saya, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menjamah kehidupannya. Dia berubah. Dia bisa menyelamatkan keluarganya. Memberikan nilai-nilai kehidupan bahwa keluarganya itu begitu berarti di mata Tuhan. Seharusnya dia memiliki dendam yang sangat untuk keluarganya. Tetapi dia berubah. Dia menyelamatkan, dia mengasihi keluarganya tanpa syarat. Saya pertama kali ketemu dia waktu di Nusa Kambangan. Saya keadaan posisi baru habis make narkoba. Saya ketemu dia, saya terus terang sama dia, saya baru habis make. Saya nggak mau jadi orang yang percaya Tuhan lalu hidup saya egois. Cukup saya dengan Tuhan. Kalau saya sudah dipulihkan, saya kerja baik-baik. Saya setia beribadah, itu cukup. Saya rindu orang lain pun merasakan kasih Tuhan itu. Saya mengingat di waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya mengingat teman-teman saya. Siapa? Bro, Hei, bro. gua minta izin zikir masuk ke sini mau doain brother nih. Siapa nih? Baru aja lu baru bikin gua. Pertama kali ketemu dia waktu di Nusa Kambangan, saya keadaan posisi baru habis make narkoba. Saya ketemu dia, saya terus terang sama dia, saya baru habis make. Dan dia bilang, kamu harus berhenti make, karena itu akan membawa kamu ke kehancuran dan kamu akan semakin rusak. Mau ibadah, mau gereja, mau ibadah. Saya datang di sini jauh-jauh datang mau ibadah bersama ya. Tapi sebelumnya telah berdoa dulu brother. Lebar pun. Boleh om. Michael ya. Berdoa saya udah lama berhenti soalnya Pak. Sampai berikan sama Tuhan ya. Mari kita berdoa, Tuhan, Engkau tolong anakmu ini Tuhan, agar hidupnya terus berkenan kepadamu dan memuliakan Engkau. Tuhan, ampuni dosa-dosanya, dan biar dia terlepas dari ikatan. Setelah tanggal 17 saya bebas dari penjara. 2 hari saya di luar, saya masih makan narkoba. Tapi Tuhan izinkan saya bertemu dengan dia, saya pergi ke tempat dia, di rumahnya dia, di situ saya ketemu Tuhan. Satu titik yang membuat saya berubah. Dia datang ke tempat saya, dia berkunjung ke tempat saya bersama teman saya juga Melki. Dan pada saat itu mereka datang, saya sudah sedang memakai sabu. Dan saya melihat ada suatu perubahan yang berbeda di dalam hidupnya. Dan saya bisa melihat bahwa dia itu mempunyai terbeban bagi saya pada waktu itu sebagai seorang hamba Tuhan waktu itu. Dan saya pikir saya susah untuk berubah, tetapi saya melihat kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa untuk berubah. Dan pada saat itu saya mempunyai motivasi bahwa saya ingin berubah pada saat itu. Dan saya meminta Michael untuk datang untuk mengajarkan saya tentang Alkitab. Dan dia mengajarkan banyak hal-hal di dalam Alkitab tentang bagaimana perjumpaan dengan Yesus. Dan pada saat itu saya berkata kepada Michael, saya ingin sekolah Alkitab. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Esensi dari kekristenan bukan seorang yang beragama atau memiliki agama, tetapi ada pembaharuan budi di dalam kehidupannya. Bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen berarti kita kaum benar. Kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, tetapi kita harus bersiap mempersiapkan diri, diperbaharui sehingga menjadi manusia baru. Bahwa hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Kristus dan bagi sesamanya. Merindukan kehidupan yang semakin indah dalam Tuhan, Michael membutuhkan seorang pendamping hidup.
Awal sempat tak yakin, namun saat menempuh sekolah Alkitab di Palembang 2010, Tuhan mempertemukan Michael dengan wanita tulang rusuknya. Penampilan saya dulu waktu itu saya gondrong ya, saya punya tato yang banyak, dan hidup saya narkoba, pecandu narkoba. Saya pikir nggak ada yang mau lagi dengan saya. Tapi ketika saya berubah, saya waktu itu di sekolah, saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya ketemu dengan istri saya sekarang ya. Ternyata dia menerima saya dengan satu perkataan bahwa kalau Tuhan menerima saya, kenapa dia tidak harus bisa menerima saya? Ada juga orang yang kayak dia mau sekolah Alkitab hari demi hari. Waktu itu saya staf di sana, saya lihat beasiswa perubahannya dari sikap-sikapnya dia. Oh ternyata orang yang kayak dia juga ada sikap-sikap baiknya dia, ada sifat-sifat baiknya dia. Saya langsung ambil keputusan, saya langsung bilang sama orang tua bahwa saya akan menikah dengan seorang yang memang banyak tatonya, tapi apa yang dilihat nggak seperti itu lagi, sifat-sifatnya, hatinya nggak seperti yang kita lihat kayak serem gitu. Dan itu dia langsung pulang dari Manado, dan saya lihat ternyata dia orang yang mau serius sama saya, dan saya mau ambil keputusan mau serius sama dia. Michael dan Lisa dikaruniai seorang putri cantik. Mereka hidup di tengah kawasan yang rawan peredaran narkoba dan pekerja malam. Banyak tantangan. Setiap saat Lisa pun selalu menopang sang suami dengan doa dan motivasi kasih. Dia seorang hamba Tuhan juga, dan dia sangat menopang saya di dalam pelayanan. Kemanapun saya pergi, dia berdoa buat saya dan dia mendukung saya. Dia terus untuk memotivasi saya. Pokoknya dimanapun kamu berada dalam pelayanan, kamu tetap ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu terlalu baik sama kamu. Dan biar apapun yang diperhadapkan sama kamu saat-saat itu, godaan apapun, tetapi ingat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Tetapi puji Tuhan, dia memiliki nilai yang sangat kuat, bahwa dia kembali ke tempat seperti itu adalah dia untuk menjadi garam di terang. Jadi dia berupaya keras untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dia mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatunya, dan juga mengasihi sesamanya. Saya mendapat informasi, berita dari tetangganya, dari kawan-kawannya, bagaimana mereka banyak ditolong oleh seorang anak yang namanya Michael Komal. Puji Tuhan sih, sejak kenal Bang Michael, kita berubah semua, merokok dan semua hilangin sama narkoba semua. Saya mengajak mereka beribadah. Wanita-wanita pekerja malam, preman-preman, anak-anak jalanan juga saya datangi supaya mereka dapat beribadah. Dalam keadaan berdosa, datanglah kepada Tuhan seperti saya dulunya. Dalam keadaan berdosa, saya datang kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Jadi kalau kita mencari uang dengan cara yang tidak halal, kita akan bersalah di mata Tuhan dan kita akan dihukum. Jadi kita harus mengambil komitmen untuk berubah. Tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau mau, engkau bisa dipulihkan karena Tuhan begitu mengasihi. Kejahatan hidup semasa dulu yang pernah membuat Michael meringkuk di penjara menjadi pelajaran berharga. Sejak tahun 2011, Michael setia pelayanan bagi yang membutuhkan, hingga di dalam lembaga pemasyarakatan. Pada waktu tahun 2005, ya, di tempat di mana saya tinggal waktu itu, di kota kelahiran saya ada kasus. Dan saya masuk penjara, jadi saya terbeban juga karena orang-orang yang di dalam penjara mereka juga butuh sentuhan kasih Tuhan. Setelah saya bebas, saya akan memegang beberapa diskotik untuk mendapat suatu hasil yang banyak, duit yang banyak, dengan satu tujuan untuk membahagiakan ibu saya. Tapi ketika saya bertemu dengan saudara saya Michael di rumah dia, Tuhan bertemu dengan saya dan dia membuat visi yang saya ambil itu dibalikin tangan, sehingga saya menyadari bahwa
Tuhan ternyata selama ini saya salah jalan. Di kawasan liar pinggiran rel kereta Sunter Jakarta Utara, Michael dan tim pelayanannya terus melangkah. Mereka rindu berbagi akan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya bagi para kaum marginal. Pelayanan anak-anak jalanan, terus kita melayani apa yang gini, yang nggak dianggap dunia gitu loh. Kayaknya mereka yang nggak dianggap. Jadi itu yang Tuhan percayakan kami sama Michael, jalani sama-sama kita melayani. Saya datangi mereka dan saya bersaksi kepada mereka bahwa mereka harus berubah. Kalau mereka katakan saya nggak bisa berubah, saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Berapa besar pun dosa Anda, Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Dan Dia akan memberikan keselamatan bagi siapa yang menerimanya dan bagi siapa yang mau melakukan akan kebenaran firman-Nya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kuasa Tuhanlah yang membebaskan Michael dari jerat narkoba dan kelamnya kehidupan. Untuk membalas kebaikan Tuhan, Michael hanya ingin melayani dan mengasihi lebih sungguh, sambil terus berdoa agar banyak anak muda yang bisa dipulihkan Tuhan. Indonesia baru ada di depan kita. Generasi baru, generasi anak-anak muda, Anda adalah harapan dan masa depan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati.